dilambangkan dengan kata-kata laqad ra'a min ayatil kubra. Lalu beda. Isra melihat ayat Allah, Mi'raj juga melihat ayat Allah. Bedanya apa? Kalau Isra melihat ayat Allah di alam bawah, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu diperlihatkan ayat-ayat Allah. Mi'raj melihat ayat Allah, ya, mulai dari langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawaqan, sampai ke Aras. Allah perlihatkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu terbagi dua, ya. Ada ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran ini sebanyak 6.666 ayat yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita manusia ini. Ada yang takwiniyah namanya, ya, Qurannya aja, takwiniyah aja, tentang penciptaan alam semesta ini. Nah, pada malam Isra dan Mi'raj itu Allah memperlihatkan ayat-ayatnya kepada Rasul agunnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keimanan. Lalu timbul pertanyaan, apakah selama Rasulullah alun tinggi ilmunya lain, alun tinggi kekuatan imannya lain? Enggak, sudah. Tapi perlu ditingkatkan sesuai meningkatnya perjuangan Rasulullah setelah kembalinya daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sama dengan itu, kalau itu tamat SD, enak, tentu menyambung ke SMP, SMA, enak. Latame SMA perguruan tinggi, latame perguruan tinggi mendapatkan titel, enak, sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Orang yang sudah mempunyai titel, kalau tidak mengikuti perkembangan ilmu, dia akan ditinggalkan oleh ilmunya sendiri. Titel banyak, miskin ilmu. Nah, pada malam Mi'raj itu Rasulullah ditingkatkan ilmu, ya, dibawa secara langsung melihat fakta dan kenyataan, ya. Menurut teori Pak, apa yang kita lihat, ya, jauh lebih berkesan daripada apa yang kita dengar saja, ya. Dan kita lihat, wah, ada cerita dan kita dengar itu lebih bertahan atau lebih berkesan yang kita lihat. Apa yang kita lihat dan kita dengar itu jauh lebih berkesan, itu menurut teori. Begitu Rasulullah. Kalau selama ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril tentang surga, malaikat Jibril, akulah surga, bentuknya surga, melalui ayat. Tapi pada malam Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat fakta dan kenyataan. Inilah surga itu, dibawa masuk ke dalam surga itu, dicagian bentuk surga itu, keindahan surga itu. Pada malam Mi'raj itu diperlihatkan langsung oleh Allah di dalam surga itu, di dalam surga itu. Itu sebaliknya. Kalau selama kupahu Rasulullah menerima ayat-ayat Allah melalui perantaraan malaikat Jibril tentang neraka, tentang azab bagi orang yang durhaka kepada Allah. Nah, pada malam Mi'raj itu Rasulullah langsung melihat fakta dan kenyataan. Inilah neraka itu. Malah dipertemukan dengan malaikat penjaga neraka itu. Saya tahu malaikat Malik bu. Malaikat Malik itu dari mulai diciptakan oleh Allah sampai detik ini tidak pernah senyum, padahal kekejam, tidak pernah senyum, bengis. Ya, semenjak diciptakan sampai detik ini tidak pernah senyum. Dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah. Inilah neraka. Langsung melihat fakta dan kenyataan. Itu meningkatkan ilmu. Kalau kita lihat Pak, ya, kenyataan yang kita saksikan hari ini, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan ilmu Nabi saja bertambah, bahkan ilmu umat manusia bertambah, ya, sampai ke bulan, enak, dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu yang kategorisikan. Kemudian yang keempat, yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah itu adalah sebagai tamhis, ya, tamhis, karena ini
Ya, jadi setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak hal-hal yang terjadi. Ada yang mau menerima saja, ada yang tak mau menerima. Ya, sehingga manusia pada waktu itu setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu berpecah menjadi 3 golongan. Mana 3 golongan? Golongan pertama, mereka mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj itu bertambah kekafiran. Ya, seperti Abu Jahal, ya, mendengar Rasulullah menyampaikan bahwa beliau sudah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, tidak yakin, tidak percaya, bertambah kekafiran. Ya, jawabannya untuk saja yang kencang lari bagaikan terbang itu dari Mekah ke Palestina itu dicontohnya begitu. Ya, 1 bulan pergi 1 bulan balik. Atau baru sampai pulang balik itu dari Mekah ke Palestina. Kau naik lo lagi pertama 67 sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa situ. Kau mau lagi lu gitu. Ini adalah suatu perbuatan yang irasional, tidak masuk akal kecil. Abu Jahal dan pengikut. Dikecilnya Nabi penutup, pembohong, pendusta besar. Tambah kapi Abu Jahal. Tidak yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi. Ada golongan lain yang kedua mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj itu bertambah yakin dan bertambah keimanannya. Seperti siapa ya? Abu Bakar. Ya, aksi Abu Bakar. Kalau Rasulullah menyatakan seperti saya yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, aksi Abu Bakar. Sehingga nama Abu Bakar itu dulu nama Abu Bakar itu Abu Bakar saja, kemudian Rasulullah tambah dengan Siddiq. Karena apa? Karena orang yang pertama kali yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj tadi. Nah, itu ditambah oleh Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Ya. Ada golongan yang ketiga, golongan oportunis, bunglon. Golongan seperti pucu eru. Apa pucu eru? Kama karya angin kasih tu condong mungkin kayak gitu. Ya, ada sebagian bertambah keimanannya. Nah, lain mengikuti Nabi Muhammad. Ada lagi sebagian murtad juga, tidak yakin juga bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak pernah terjadi. Bohong. Itu sebagai tabhis. Ya, sebagai sekarang ini, ya, akhirnya manusia pada waktu itu terbagi kepada 3 golongan. Sebagai apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang kami, kita sudah tahu ya pada waktu memperingati Isra dan Mi'raj. Ya, yang penting bagi kita jangan peringatan. Bagi kita selaku umat Nabi Muhammad, mari sama-sama kita ambil hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini Pak, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah, ya, perintah sholat ini adalah suatu perintah yang wajib yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Artinya sholat itu adalah merupakan perintah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah. Inilah yang disia-siakan. Coba bayangkan, di awal Rasul 50 kali diperintahkan oleh Allah. Berkat perjuangan Rasulullah bolak-balik, ya, dari langit ke-6 ke aras itu yang 50 kali menjadi 5 kali. Banyak itu yang tak melaksanakan. Padahal sholat itu adalah merupakan rasul, rasul Islam, kepala daripada segala urusan Islam adalah sholat. Sholat apa? Dalam kondisi bagaimanapun tidak boleh kita tinggal. Tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi bagaimanapun. Sholat tidak boleh kita tinggalkan. Nah, contoh sakit itu ada aturan. Dituna wajib sholat. Sakit itu ada tata cara melaksanakan sholat menurut kemampuan awak. Tidak tahu dewa tagak baca lebih.
duduk. Ndak tahu duduk baca runoleh berbaring. Ndak jo tahu berbaring leh silakan ingat Allah jual nyawa. Itu mudahnya wajibnya sholat. Ndak jo bisa mengingat Allah jual nyawa leh baca oleh mati namanya. Ndak menggari hati itulah itu mati namanya leh. Buat itu tuntunan sholat. Berjalan jauh awak. Aduh tata cara mau dituna wajib sholat. Ya. Ada yang dijama, ada yang dikosong kan kayak gitu. Nah, baparang negari kuah, baka camu perperangan, yang sholat tadi wajib laksanakan. Aduh caranya. Aduh makanya saya katakan dalam kondisi bagaimanapun sholat tidak boleh kita tinggalkan. Ini murah yang sholat. Apalagi dalam beralih, kenyataan seperti itu. Dalam beralih, apalagi ibu mohon maaf. Dia takut hilang, lip segala macam, dia tinggal sholat dulu, sholat asar, isya, maghrib. Kenyataan seperti itu. Apalagi ada rohnya. Nah, jangan maknya sebagai orang tuanya, pak, apalagi nak ada roh masuk, hanya yang kita khawatir. Padahal sudah kata-katakan dalam kondisi bagaimanapun sholat jangan sekali-kali kita tinggalkan. Ya, kadang alat sholat kadang sebagai ritual sesuatu, bukan sekedar hanya ritual. Banyak orang yang sholat tapi tidak ada membawa pengaruh terhadap perilaku kehidupan. Seperti itu banyak. Kenyataannya seperti itu. Ambil sholat air rajin juga, kuping ujian segala macam, tak jadi ya, lain sholat juga, ya, hak orang yang dia lain sholat juga, suka juga menjual kebenaran dengan sejuta uang. Itu kebanyakan gerak badan saja yang sholat, tapi hati kita tidak sholat, itu yang susah. Banyak orang, betapa banyak orang Islam ini mendirikan sholat, banyak. Tapi banyak pula melakukan perbuatan dosa. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal Allah sudah katakan dalam surah Al-Ankabut, kata Allah, "Nah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan yang munkar. Kenapa orang yang sholat masih juga mau mencuri? Kenapa orang sholat itu masih mau juga bergunjing? Kenapa orang sholat itu masih mau memfitnah? Kenapa orang sholat itu masih mau mengadu domba? Kenapa? Lantaran sholat yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa tujuan yang disampaikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Bapak yang hormati, sholat rukun dan syarat sholat itu belum bisa menjamin kita sholat kita itu diterima oleh Allah. Sholat yang bermakna di sisi Allah itu adalah sholat yang kita lakukan dengan penuh kehusukan, keikhlasan, serta pemahaman dan pengamalan dan isi sholat, bacaan sholat yang kita baca ketika sholat. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan betul-betul memberikan efek positif dalam kehidupan badan. Terhindar kita daripada segala dosa, segala macam perbuatan. Kalau kita sholat, tahu kita sholat, apa yang kita kerjakan itu pasti kita tahu ini salah, tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu makanya segala ibadah yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, terutama sekali di alam akhirat nanti, yaitu ingin masuk ke dalam surga. Yang menjadi persoalan itu Pak, siapa orang yang pertama masuk surga itu kan gitu. Apakah orang yang rajin sholat? Belum tentu. Kita rajin sholat 2 kali sekali semalam, belum tentu. Karena kita yang sholat itu seperti apa yang kita katakan tadi, rajin sholat, tapi masih melakukan berbagai perbuatan. Oh Pak Haji, belum tentu.
Ya kita yakin Bapak Haji itu lalu mengalami makalah cukup rukun Islam yang terus belum tentu Pak Haji dan Bu Haji itu masuk ke dalam surga. Yang paling dulu masuk itu adalah orang yang terbaik amal. Oleh karena itu Pak, marilah kita laksanakan segala bentuk ibadah yang kita lakukan. Mari kita laksanakan dengan penuh ya keikhlasan untuk mencari dan mencapai keridhaan Allah SWT. Karena waktu sudah masuk, bikin saja, mohon maaf.